lagi dengan saya, Bu Iim. Di sini kita akan belajar tentang materi IPA SD, yaitu bab 1, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini saling berhubungan. Baik itu antara hewan dan hewan, hewan dan tumbuhan, hewan dan manusia, manusia dan tumbuhan, atau makhluk hidup yang lainnya. Kita langsung ke contoh soal ya. Di sebuah ekosistem, seekor singa sedang mengendap-endap untuk mengintai rusa. Pada saat yang sama, seekor cheetah juga melakukan hal yang sama. Hubungan dua makhluk hidup antara singa dan cheetah adalah apa kira-kira? A. Komensalisme, B. Amensalisme, C. Netralisme, D. Kompetisi. Seekor singa dan seekor cheetah sama-sama sedang akan memburu seekor rusa. Berarti mereka bersaing. Jadi hubungan antara singa dan cheetah adalah ya, D. Kompetisi. Jadi hubungan antara makhluk hidup biasa disebut simbiosis. Simbiosis itu ada berbagai macam. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa itu mutualisme? Jadi simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu membutuhkan nektar dari bunga. Dan ketika kupu-kupu mengambil nektar di bunga, bunga akan dibantu untuk mengalami penyerbukan. Jadi sama-sama untung. Kupu-kupu untung, bunga juga untung. Nah, simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu hubungan antara dua makhluk hidup. Yang satu diuntungkan dan yang satu biasa aja, tidak diuntungkan tapi juga tidak dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan anggrek dan biasanya anggrek itu tumbuh di pohon mangga ya. Jadi anggrek punya inang untuk tinggal, punya tempat untuk tinggal, sedangkan pohon mangga juga tidak dirugikan dengan adanya anggrek di badannya. Yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Parasit berarti dia merugikan. Yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan putri malu. Tumbuhan tali putri. Nah, tali putri itu biasanya hinggap di inangnya atau hinggap di tumbuhan lain. Nah, ketika tali putri hinggap di tumbuhan lain, ini akan menyerap zat-zat dari tumbuhan lain sehingga tumbuhan yang dihinggapi itu biasanya mati. Jadi tali putrinya untung, tapi pohon inangnya rugi. Itu yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Selanjutnya, mungkin kita jarang dengar ya, simbiosis amensalisme. Apa itu simbiosis amensalisme? Yaitu ketika ada salah satu yang dirugikan dan yang satu biasa saja, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya apa? Contohnya adalah gulma di tanaman padi atau hama di tanaman padi. Jadi hamanya hidup biasa saja sedangkan padinya akan mengalami kerugian atau biasanya mati. Selanjutnya adalah simbiosis netralisme. Netral berarti tidak saling terjadi apa-apa. Misalnya seekor ayam bertemu dengan seekor kelinci. Nah, mereka bisa hidup bersama-sama di dalam satu lingkungan, tapi tidak saling mempengaruhi. Gak ada yang diuntungkan, gak ada juga yang dirugikan. Nah, selanjutnya ada juga simbiosis kompetisi. Nah, kompetisi, apa yang sering kita dengar tentang kompetisi? Perlombaan ya, bersaing. Jadi, simbiosis kompetisi ini dua makhluk hidup saling bersaing untuk mendapatkan salah satu, untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya seperti tadi, harimau dan cheetah. Dia sama-sama bersaing untuk mendapatkan makanannya, yaitu si rusa.
Nah, selain simbiosis yang terjadi, hubungan antara makhluk hidup yang lain itu juga ada yang namanya rantai makanan. Nah, seperti contoh soal ini, rantai makanan adalah kejadian saling memakan. Nah, kita coba perhatikan contoh soalnya ya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ada padi, ada belalang, ayam, rusa, burung, ular, elang, dan sebagainya. Nah, soalnya adalah peranan ayam, ular, dan harimau dalam jaring-jaring makanan tersebut secara berurutan adalah ayam. Ayam memakan jangkrik. Oh maaf, ayam memakan belalang. Belalang memakan rumput. Jadi pertama ada produsen atau yang menghasilkan makanan. Tumbuhan ini dimakan oleh belalang. Berarti belalang konsumen tingkat 1 karena yang pertama kali makan. Kemudian belalang dimakan oleh ayam. Nah, ayam sebagai konsumen tingkat 2 karena setelah tidak langsung memakan tumbuhan secara langsung. Nah, selanjutnya harimau. Dalam rantai makanan tersebut, harimau memakan rusa dan rusa memakan tanaman. Jadi, harimau adalah konsumen tingkat 2. Dan selanjutnya, ular. Ular adalah konsumen tingkat, kita hitung. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular. Jadi, ular adalah konsumen tingkat 3. Jawabannya adalah D. Ayam sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, dan harimau sebagai konsumen tingkat 2. Nah, demikianlah materi tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sampai jumpa di pertemuan dalam materi-materi selanjutnya. Bye-bye.